Ketemu lagi dengan putrobangsan123@gmail.com ya. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara analisa menggunakan aplikasi SPSS, yaitu cara analisa rancangan acak lengkap atau RAL dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sekaligus pembuktian dari yang kemarin sudah saya buat dengan menggunakan aplikasi Excel, apakah hasilnya sama dengan apabila kita analisa dengan menggunakan SPSS gitu ya. Baik, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita pakai SPSS versi 24 ya. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, namun kita pakai yang aplikasi versi 24 ya. Langkah pertama, kita dilihat di variabel view-nya. Kalian tulis dulu ini perlakuan, ulangan maupun apa yang kita teliti ya, hasil. Kita tulis dulu di sini di variabel view-nya, perlakuan, kemudian ulangan dan hasil ya. Hasil itu bisa berupa tinggi tanaman dan sebagainya ya, hasil. Kemudian perlakuannya ada berapa, di sini dituliskan untuk value-nya ya. Kita anggap misalnya yang tulis 1 itu varietas A gitu ya. Satu contoh, kita akan menganalisa hasil penelitian mahasiswa yang menganalisa jenis varietas ya. Dia meneliti 6 varietas. Yang diteliti adalah tinggi tanaman. Apakah perbedaan varietas itu akan mempengaruhi terhadap tinggi tanaman gitu ya. Kita buat value 1 itu varietas A, kemudian 2 itu varietas B, kemudian 3 varietas C, dan 4 itu varietas D ya, dan 5 varietas E, kemudian 6 varietas F. Nah, jadi misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 varietas yang ingin kita cobakan. Lalu kita klik OK ya. Kemudian kita buat ulangannya ada berapa, kita buat misalnya 4 ya. Satu ulangan 1 itu ulangan 1, kemudian 2 itu ulangan 2, kemudian 3 ini ulangan 3, dan 4 itu ulangan ke-4 ya. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini sudah muncul perlakuan, ulangan maupun hasil. Nah, kita tinggal memasukkan data kita, perlakuan apa saja, perlakuan varietas tadi ya, terus ulangannya ada 4 ulangan, kemudian hasilnya. Sekaligus pembuktian untuk hasil perhitungan RAL yang menggunakan Excel kemarin yang sudah saya buat. Coba kita lihat dulu hasil yang dengan Excel ya. Nah, kemarin kita sudah buat cara perhitungannya dengan menggunakan aplikasi Excel ini. Kita akan coba untuk menganalisa dengan menggunakan
SPSS. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian dengan menggunakan 6 varietas, ya, ulangannya ada 4. Nah, tadi kita di SPSS nya kita sudah bikin ya perlakuan ulangan hasil. Perlakuannya kita tinggal klik di sini, klik. Nah, perlakuannya ada A, varietas A, kemudian varietas B, varietas C, varietas D, varietas E ya, kemudian varietas F ya. Dan ulangannya diperlakukan pada ulangan ini pertama, ulangan pertama dulu, ulangan pertama, ya, kita copy aja deh. Kita masukkan data. Jadi pada varietas A pada ulangan pertama ya, hasilnya ini kita copy aja ya, hasil ya. Dan itu tinggal copy aja, di copy perlakuan sekarang pada yang ulangan kedua ya, kita copy aja, copy hasilnya pada ulangan kedua adalah ini, kita copy juga, kita masukkan hasilnya. Nah, kita copy lagi untuk ulangan ketiga, di perlakuan ulangan ketiga kita copy aja. Kemudian hasilnya pada ulangan ketiga, hasilnya kita copy, masukkan ke ya, kita copy lagi untuk yang ulangan keempat. Hasil tinggi tanamannya ya, kita sudah masukkan data ya. Di sini perlakuan, ada perlakuan varietas A, B, C, D, E, F ya. Pada ulangan pertama hasilnya ini, pada ulangan kedua hasilnya ini, ulangan ketiga, dan selanjutnya ulangan keempat. Hasil tinggi tanamannya seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukkan data seperti itu, kita masuk ke analisa ya. Analisa di sini general linear modelnya kita klik univariate ya. Nah, kemudian dependent variabelnya kita masukkan hasilnya, hasil tinggi tanaman tadi dimasukkan ke dependent variabelnya. Kita tinggal klik di sini, kemudian klik ya, kemudian fixed faktornya kita masukkan yang perlakuan. Nah, dan faktornya ulangan tidak usah dimasukkan karena ini rancangan RAL ya, jadi ulangan tidak dihitung. Kemudian modelnya kita klik custom, kemudian ini diklik ya seperti ini, dan continue ya. Ya seperti itu. Kemudian untuk tarafnya kita pakai 1% atau 5%. Contoh saja misalnya kita pakai yang 5%. Kita klik OK. Nah, sudah, kita tinggal klik OK aja di sini. Nah, ya muncul ya di sini ya. Jadi hasil analisa RAL
dengan menggunakan SPSS seperti ini hasilnya. Jadi di outputnya F hitung pada perlakuan ini diperoleh nilai F hitung 29,015 dengan nilai signifikansi atau probabilitasnya 0,00 ya. Artinya di sini kurang dari 0,05. Jadi signifikan ya. Jadi perbedaan varietas ini mempengaruhi terhadap tinggi tanaman. Gitu ya. Jadi pembuktiannya sama dengan seperti saya sampaikan tadi di Excel tadi, ketemunya yang kemarin sudah saya buat 29, F hitungnya adalah 29,015. Nah, di output di SPSS juga sama 29,015. Jadi jangan sampai salah. Ini kalau SPSS dia akan langsung, tapi kita tidak paham cara perhitungannya. Tetapi berbeda dengan Excel kita yang dulu sudah saya pernah buat, bahwa ini cara manualnya ada ya. Jadi seperti ini ya. Kalau uji mau dipakai uji lanjut juga bisa. Jadi karena di sini nilai F hitungnya lebih besar dari tabel ya kalau di Excel, kalau untuk di SPSS dengan melihat nilai probabilitasnya ini. Jadi ketentuannya jika probabilitas atau signifikansinya itu kurang dari 0,05 ya, atau kalau pakai taraf 1% ya 0,01, kurang dari 0,05 ataupun 0,01 artinya sangat signifikan gitu ya. Nah, karena di sini F hitung lebih besar dari tabel atau signifikansinya itu kurang dari 0,05 atau 0,01, maka perlu dilakukan uji lanjut ya. Untuk uji lanjut saya contohkan, kita pakai uji DMRT aja. Kita pakai uji Duncan multiple ring test ya. Jadi caranya adalah data ini coba kita analisa lagi, kemudian kendala linear model, kemudian univariat. Tadi yang ya, ini yang posoknya kita klik. Jadi perlakuan kita masukkan ke posok tes. Nah, kita ada berbagai macam uji lanjut. Satu contoh kita pakai uji Duncan ya. Klik ya. Tadi karena pengaruhnya sangat nyata, maka yang ini pakai yang 0,01 dan kita continue. Klik. Nah ya, hitung karena lebih besar dari 0,05 maupun 0,01 ya. Jadi untuk Duncan-nya kita pakai yang 1%. Nah, nampak di sini bahwa hasil perlakuan varietas A, B, C, D, F seperti ini hasilnya. Untuk pembacaannya bahwa ini yang tertinggi adalah jenis varietas E ya. Ini tingginya 48,1250. Jadi kita tinggal cara memberikan notasi aja. Kita anggap bahwa kolom ini ya, kolom 1, 2, 3 ini A, ini B, ini C. Nah, jadi notasinya ini adalah A. Ini A. Kemudian karena ini di kolom berbeda, maka ini B, 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 C ya. Jadi ini A, ini kolom B, ini C ya. Artinya notasi A, B, C artinya bahwa di varietas A ini berbeda dengan varietas B, F, D maupun C. Jadi ketentuannya kan angka
yang diikuti dengan mutasi yang sama itu tidak beda nyata. Nah, ini kan B, 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 artinya bahwa varietas B, F, D, dan C ini tidak berbeda ya. Tetapi jika dibandingkan dengan varietas A ini berbeda, karena ini notasinya A, ini B, ini B, ini B, ini B, yang ini C ya. Jadi varietas A berbeda dengan varietas E ya. Varietas B, F, D, dan C tidak berbeda nyata. Itu ya cara pembacaan untuk hasil uji Duncan untuk DMRT pada taraf 1%. Oke, demikian dulu, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.